Baik, selamat malam ya, berarti di sana. Di sini masih siang, jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mila. Seperti yang sudah tadi diperkenalkan oleh Puspa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Puspa dan rekan-rekan di AS Consulting yang sudah mewadahi acara dalam hari ini. Jadi sebenarnya di sini lebih ke sharing experience ya, karena saya sama sekali sebenarnya bukan expert di bidang apa, di bidang-bidang tertentu. Cuman kali ini saya lebih ke share experience. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan Puspa tadi, nama saya Mila. Jadi saat ini saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang putri. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing experience atau berbagi pengalaman bermain kami di rumah yang saya sebut dengan Melali. Saya cerita sedikit tentang Melali ya, bahwa Melali ini adalah program belajar di rumah atau homeschooling yang sudah saya rancang untuk 2 putri saya sejak tahun lalu, di mana Melali ini berasal dari bahasa Bali yang berarti jalan-jalan, di mana Melali terdiri dari 3 suku kata, me, la, dan li. Me itu saya ambil dari kata Mimi yang berarti ibu, kemudian la saya ambil dari kata anak pertama saya, Lania, dan Li adalah putri kedua saya, Lilu. Jadi Melali ini bertujuan untuk mengeksplorasi diri anak secara bebas sebagai individu yang unik. Jadi prinsip dari proses pembelajaran atau bermain di rumah ini memakai prinsip play-based learning dan juga project-based learning. Oke. Dalam sesi sharing kali ini, saya akan membahas 3 main topik ya. Yang pertama, mentalitas sebelum bermain. Yang kedua, ide bermain. Dan juga hasil kegiatan bermain. Mungkin dalam sesi kali ini saya akan banyak sekali memakai kata bermain ya, karena menurut saya secara pribadi, bermain adalah cara yang paling efektif, terutama untuk young learners, untuk belajar, di mana bermain itu menurut saya adalah kata lain dari belajar bagi mereka ya, di mana di sini yang disebutkan oleh Albert Einstein yang saya sangat setuju bahwa play is the highest form of research. Oke, kita langsung menuju ke mentalitas sebelum bermain. Jadi mentalitas sebelum bermain ini menurut saya penting sekali. Apa yang saya maksud dengan mentalitas bermain? Saya menyebutnya dengan yes consequences, no expectation. Yes consequences maksud saya bahwa sebelum acara bermain, sebelum bermain dengan anak atau membuat toy atau apapun itu, berinteraksi dengan anak, ada konsekuensi-konsekuensi yang orang tua atau di sini sifatnya sebagai fasilitator ya di rumah, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus disadari oleh orang tua. Yang pertama, rumah kotor dan tidak rapi. Nah, ini terdengar sangat biasa ya, sangat biasa, sangat lumrah, rumah kotor tidak rapi bersama anak. Cuman saat berinteraksi bersama anak, dan terutama ini untuk ibu-ibu ya, yang dari pagi sampai pagi lagi, selalu menemukan rumah kotor dan tidak rapi, saat berinteraksi bersama anak, seringkali ya, kalau sudah ada acara kotor-kotor, ibu jadi tertrigger marahnya gitu. Jadi terkadang-kadang lebih ke marah daripada bermain sama anak. Dan ini bisa merusak mood dari acara bermain. Jadi pastikan sebelum bermain bahwa kita memiliki mentalitas bahwa it's okay, dirty is okay, it's okay that it's messy. Jadi kenapa saya bisa bilang seperti ini ya? Karena saya sendiri sering mengalaminya. Saat rumah itu udah kotor terus, dan nggak rapi, dan saat kita masak tiba-tiba ini tumpah dan itu tumpah, jadi kita jadi emosi gitu ya. Jadi sebelum bermain harus set mentalitas bahwa instead of being angry, kita harus memberikan solusi. Jadi saat sesuatu tumpah, ayo nak ambil lapnya gitu. Kini kita bersihin sama-sama yuk, instead of being kamu ini bla 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 bla. Oke? Jadi di set mentalitas di situ. Kemudian yang kedua, meluangkan waktu secara penuh. Ya, berdasarkan pengalaman saya ya sebelumnya sebagai guru dan sekarang sebagai ibu, saya benar-benar percaya bahwa anak-anak, terutama anak-anak di bawah umur ya, yang saya bilang di sini, maksudnya anak-anak usia dini, anak-anak itu sangat mengapresiasi saat orang tua meluangkan waktu secara penuh dengan anak. Jadi sebelum bermain itu benar-benar siapkan waktu
quality time dengan anak-anak. Jangan berada di satu ruang dengan anak bermain dan kita melakukan hal lain, tapi bermainlah bersama anak, bercengkrama bersama anak, menggali dunia mereka, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, produk akhir jika ada gagal. Ini seringkali ya bahwa kita orang dewasa, guru, orang tua, termasuk saya juga, sering sekali dalam proses bermain ini kita mengharapkan sebuah produk yang baik gitu. Boleh saja, tentu saja ya saat bermain kita mengharapkan sesuatu produk. Terutama yang saya bicarakan di sini adalah produk berupa benda ya, baik itu mainan atau drawing atau apapun itu ya. Boleh saja, sah-sah saja. Tapi untuk anak-anak usia dini, menurut saya yang terpenting itu bukanlah produknya. Boleh produk menjadi tujuan, tapi jangan sampai produk ini menjadi tujuan utama. Yang seharusnya menjadi tujuan utama menurut saya adalah prosesnya. Proses bagaimana kita menuju produk ini. Karena kadang-kadang kalau kita beracuan kepada produk, kita sering sekali lupa bahwa tujuan sebenarnya dari proses bermain ini adalah satu, bonding orang tua dengan anak, di mana ini menurut saya sangat penting ya untuk anak-anak usia dini, dan juga untuk kita, untuk lebih mengerti karakter anak kita sendiri. Yang kedua, bermain bermakna bersama anak, seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, bahwa saya pribadi sangat percaya bahwa bermain adalah cara terefektif seorang anak usia dini untuk belajar. Kemudian yang ketiga, mengisi waktu luang dengan anak. Terutama di saat-saat susah seperti sekarang ya, di mana kita, orang tua dan anak harus tinggal di rumah 24 jam. Dan ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita ya, untuk mengisi waktu luang dengan anak, dengan kualitas yang baik. Oke, itu dia. Kemudian next, ide bermain. Ide bermain, ya banyak mungkin teman-teman yang mengira bahwa ide bermain ini mampu tercipta jika seseorang itu pintar, kreatif, tangannya ajaib. Sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu ya. Karena konsepnya di sini saya percaya pada konsep bahwa we should teach the way the kids learn and they don't learn the way we teach. Jadi kalau konsepnya sudah seperti ini, kalau kita memiliki konsep bahwa kita mengajar sesuai dengan cara belajar seorang anak, maka ide bermain itu harus datang dari anak itu sendiri. Jadi sadari bahwa setiap anak itu adalah anak yang unik. Jadi ide bermain satu belum tentu akan work for anak yang lain, seperti itu. Jadi disadari bahwa setiap anak itu unik adanya, dan setiap anak memiliki caranya tersendiri untuk bermain. Jadi sangat baik ketika ide bermain ini datang dari anak itu sendiri. Maka kalau ide bermainnya datang dari anak itu sendiri, maka intrinsic motivation, jadi motivasi dari dalamnya dia akan muncul karena dia memang sudah tertarik dengan hal yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi ide bermain ini bisa kita ambil dari karakter anak. Ide bermain ini bisa muncul dari karakter anak yang pertama, kemudian kebutuhan, passion, dan juga media, apa-apa yang dia baca atau dia tonton atau dia mainkan di rumah ya. Ini contoh beberapa contohnya. Yang pertama, karakter. Oke, di sini saya memakai La dan Li. La itu Lania, putri pertama saya, dan Li putri kedua saya, Lilu. Kemudian Lania, sesuai dengan karakternya, Lania ini feminin anaknya, sedangkan Lilu tomboy. Anak saya memang dua-duanya sedikit bertolak belakang ya dari segi karakter. Lania ini lebih suka ke hal yang cantik-cantik, kemudian penuh warna dan sebagainya. Sedangkan Lilu sukanya sesuatu yang sedikit macho ya, sesuatu seperti mobil-mobilan, kapal terbang. Kemudian dia suka sekali ogoh-ogoh. Dan setelah kata mama, mungkin kata ogoh-ogoh itu kata kedua ya dia setelah mama ya. Jadi dia memang suka sesuatu yang lebih macho gitu sifatnya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan. Ide bermain bisa diambil dari kebutuhan anak itu sendiri. Di mana Lania saat ini berumur 5 tahun. Kebutuhan anak-anak berumur 5 tahun biasanya mengenal angka, huruf, dan juga membaca. Sedangkan Lilu umurnya 2 tahun. Biasanya aktivitas sensori ya, mengenal warna dan mengenal bentuk.
Kebutuhan di sini saya juga bisa sesuatu yang anak-anak sedang pelajari di sekolah. Jadi bisa dilihat apa-apa yang anak sedang pelajari di sekolah. Dan ide bermain bisa datang dari itu juga. Dan di sini saya sebutkan La dan Li bahwa saya percaya bahwa setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Dan saya di sini beranggapan bahwa anak-anak usia dini saat ini ya dari sejak dini harus tahu kecakapan hidup dalam keseharian seperti berkebun, memasak, menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Menurut saya itu juga kebutuhan bagi seorang anak saat ini ya. Kemudian ketiga, passion. Kalau Lania, passionnya menggambar, bercerita, fashion. Sedangkan Lilu, itu passionnya lebih ke memasak, sistem benda-benda bergerak. Jadi dia senang sekali dengan benda-benda yang bergerak. Bahkan kalau roda dari sepeda itu bergerak, dia benar-benar, dia pokoknya benar-benar suka dengan sistem benda bergerak ya. Bola, roda, yang seperti itu. Kemudian animal lover juga orangnya. Next, untuk buku saat ini, buku yang sedang disukai oleh Lania itu adalah 26 Story Treehouse, dan game yang dia suka adalah Pokemon. Sedangkan Lilu itu lebih suka ke acara TV Peppa Pig dan bukunya How the Ladybird Heard. Ya, jadi ini adalah contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya, what is a good toy or activity that actually work for my kids? Kenapa saya besarkan itu ya, work dan my kids. Jadi sebelum beraktivitas bersama anak, merancang sebuah kegiatan, kita harus menyadari bahwa anak itu adalah individu yang unik. Jadi sadari benar itu, bahwa kalau kita melihat misalnya searching di Pinterest, ini adalah ide anak untuk 2 tahun, dan anak Anda 2 tahun, belum tentu ide itu akan cocok untuk anak Anda. Jadi caranya untuk mencari ide yang cocok, ya balik lagi tadi, yaitu sempatkan waktu, berinteraksi dengan anak, kenali karakter anak dan kebutuhannya. Jadi dengan demikian kita akan bisa merancang atau mengira-ngira apa sih aktivitas yang cocok untuk anak kita, yang individunya unik ini ya. Kemudian apa yang membuat mainan atau kegiatan bermain itu powerful? Yang pertama, keikutsertaan orang tua dalam bermain. Jadi ini sangatlah penting. Saat kita sebagai orang tua ikut bermain bersama anak-anak itu akan sangat senang. Walaupun ini cuma coret-coret muka ya, seperti itu. Saat kita benar-benar ikut seperti tenggelam dalam kegiatan bermain mereka ya, disitulah the activity would work. Jadi disitulah aktivitas itu akan sangat powerful bagi anak, akan menciptakan suasana yang benar-benar meaningful bagi anak dan kita juga sebagai orang tua. Yang kedua, sesuai dengan tingkatan perkembangan anak. Jadi kebetulan Lania dan Lilu ini ya lumayan berbeda sekarang kebutuhannya ya. Jadi di sini saya memperlihatkan contoh Play-Doh. Jadi saya buat Play-Doh dari tepung dengan berbagai macam warna karena Lilu sekarang sedang belajar sensori dan juga warna. Tetapi Lania di satu sisi adalah anak yang sudah tidak lagi terlalu terobsesi dengan Play-Doh. Jadi saya masukkan hal lain di dalam Play-Doh itu, dan di sini adalah ide STEM yang saya ambil dari buku kesukaan mereka ya. Ini bukunya 10 Apples Up on Top. Jadi ini saya sertakan kegiatan STEM di dalamnya, di mana Lania dan Lilu yang memiliki kebutuhan berbeda bisa bermain bersama dalam waktu yang sama, seperti itu. Kemudian yang ketiga, shared story behind it. Jadi penting sekali bahwa dalam bermain, saat kita bermain dan kita mengenal anak kita tentunya punya shared story ya, story yang kita sama-sama mengerti. Jadi di sini saya contohkan dengan Lania yang memakai kertas di atas kepalanya, terlihat hanya seperti kertas. Tapi bagi saya dan Lania itu tidak hanya seperti kertas. Dan itu menurut dia adalah topi. Yang besar itu adalah topi, kemudian di samping kiri itu adalah bunga. Dan ini berawal dari cerita kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Di saat Lania sedang sangat senang bermain kostum.
Jadi saya buatkan dia kostum nurse dan berbagai macam kostum di rumah. Saat itu saya ingat saya sedang menyusui Lilu dan dia tiba-tiba datang kepada saya. Dia datang memakai kostum nurse atau perawat ya. Dia datang kepada saya dan dia bilang, "Mama, I am a nurse. What do you want to be when you grown up, Mama?" Dia bilang. Dan saya bilang spontan ya, I want to build a house. I want to build a school, bukan a house. I want to build a school. Kemudian dia bilang, "No, Mama, no. What do you want to be when you grow up?" Ya, karena saya sering berinteraksi dengan anak-anak, jadi saya otomatis mengerti bahwa dia ingin saya menjawab dengan kata profesi yang dia kenal, seperti dokter, nurse. Dia nggak mau building a school, karena itu bukan profesi ya. Jadi saya berpikir sedikit ya, beberapa detik, aduh aku mau pengen jadi apa ya gitu. Akhirnya saya spontan, saya bilang, I want to be a fashion designer. Lalu dia bilang, oh, karena dia belum pernah dengar kata fashion designer saat itu, dia bilang, what is fashion designer? Masih dengan kata yang tidak bisa dimengerti ya, fashion designer. Kemudian saya bilang sama dia, you know what, fashion designer are those people who make beautiful dresses, costumes, skirts, t-shirt, saya bilang dengan nada yang berlebihan sedikit memang waktu itu. Kemudian dia bilang, wow, I want to be a fashion designer too. Jadi sejak saat itu, jadi kata fashion designer itu sangat melekat di kepala dia. Sejak saat itu dia mulai terlihat passionate-nya di bidang fashion, mulai menggambar, mulai buat kostum dengan hal-hal seperti ini, seperti yang saya tunjukkan dalam gambar. Jadi di situ ada shared story behind it. Itu yang membuatnya sangat powerful. Walaupun itu secari kertas ya, yang dia gunting sedemikian rupa dan kemudian gambar bunga yang kemudian saya hanya tempel di kepalanya, but that's really powerful. Karena memang ada shared story behind it. Oke. Kemudian selanjutnya, ini adalah contoh-contoh permainan yang sudah saya dan kedua putri saya lakukan di rumah. Sesuai dengan karakternya, feminin dan tomboy, karakter saya membuat kostum dan juga mainan kardus. Nah, dari kedua karakter ini bisa dilihat yang mana yang terinspirasi dari karakter Lania dan juga Lilu. Di sini karakter kostum, ya tentu saja yang Bale ini inspirasinya dari Lania ya, sedangkan Lilu lebih ke ini, yang Pokoloko, yang tengkorak, yang rada-rada serem. Tapi di sini bisa dilihat ya bahwa tidak harus kostum itu dibuat tidak harus dengan skill menjahit atau menggambar atau dengan skill lainnya yang tinggi. Tapi ini juga lihat di bagian bawah ini. Lilu waktu itu saat saya membuat topeng, Lilu ingin jadi ogoh-ogoh. Jadi ya udah spontan aja saya buat ogoh-ogoh. This is actually not hard to make. Tapi karena Lilu itu, karena kita punya shared story juga ya tentang ogoh-ogoh, jadi emas ini sangat powerful buat Lilu. Padahal ya gitu doang, dan sampai sekarang masih ada. Ini dia. Ini saya buat saat Halloween tahun lalu ya. Cuma sampai sekarang dia masih pakai, because this is powerful. This mask has shared story between me and Lilu, between us and Lilu. Gitu. Jadi nggak harus punya skill yang sedemikian rupa untuk membuat mainan atau bermain bersama anak. Kemudian contoh mainan kardusnya di sini ada unicorn yang of course Lania's favorite, dan juga ini ada kapal terbang yang obsesi dari Lilu ya, sebagai karakter yang tomboy. Yang kedua tentang kebutuhan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa saya percaya anak-anak zaman sekarang itu memiliki kebutuhan untuk tahu bagaimana cara mengolah makanan sendiri, berkebun, dan juga mengerti sustainability ya. Jadi di sini contoh-contohnya sudah ada sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga masih tentang kebutuhan. Ini yang untuk Lania ya. Untuk Lania yang umurnya 5 tahun, saya juga sempat membuat ini idenya dari ular tangga. Cuman karena Lania seperti tadi karakternya feminin ya, dan suka warna-warni, jadi saya buat instead of ular tangga, saya buat
unicorn and the rainbow, tapi prinsipnya masih ular tangga. Dan di sini mainan-mainan sesuai dengan kebutuhan Lania membaca, mengenal huruf dan mengenal angka. Kemudian Lilu masih sekarang happy-happy dengan main sensori. Kemudian menurut passionnya Lania itu sangat passionate dengan menggambar ya, bercerita dan fashion. Dan ini saya buatkan dia khusus fashion board, jadi dia bisa melatih kemampuan dia di fashion illustration. Kemudian oh ya, masih tentang Lania ya. Di sini saya ada juga contoh tentang passionnya, yaitu menggambar. Saya sering menggambar bersama Lania, dan saat anak-anak menggambar, alangkah baiknya kita juga ikut menggambar. Jadi mereka tuh lebih termotivasi. Dan karena dia juga passionnya di bercerita ya, Lania ini tidak pernah berhenti bicara, jadi selalu bercerita. Jadi untuk membuat ceritanya lebih berarur dan untuk menggali skillnya, saya sering membuat buku bersama Lania. Jadi saya compile di file ini. Jadi di sini ada banyak sekali cerita ya, buku-buku yang sudah kami buat bersama. Dan ini ada salah satunya. Biasanya saya membuat buku ini bersama dengan Lania, di mana dia akan berperan sebagai illustratornya yang menggambar, dan dia juga yang menentukan alur cerita, tetapi saya yang menulis. Jadi kita duel bersama buat buku cerita. Jadi ini salah satu contohnya. Oke, next. Oke. Kemudian Lilu yang hobi memasak dengan sistem benda bergerak dan animal lover. Jadi di sini karena dia animal lover, saya buatkan banyak puppets ya, puppets animals. Tapi sekali lagi, tidak harus kita tidak sebagai orang tua tidak harus memiliki skill menjahit yang tinggi untuk membuat mainan-mainan ini ya. Karena ada juga mainan-mainan yang saya buat hanya dari kardus bekas dan dari kertas. Ini dia contohnya. Jadi cuma dari kertas. Oke, kalau ini dibilang dengan skill menggambar ya, saya juga buat ini. Ini gampang sekali buatnya. Jadi segala sesuatu mainan itu sebenarnya seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, untuk membuatnya powerful harus dilakukan bersama anak-anak. Ya, ini terinspirasi dari The Very Hungry Caterpillar. Ini. Jadi ya simple aja gitu, cuman ini sangat bermakna bagi anak-anak karena kami membuatnya bersama, dan ada shared story bahwa kita membaca buku ini sebelum kita bermain, seperti itu. Kemudian yang kedua, media. Oke, sekarang saat ini Lania itu hobinya membaca buku dengan judul 26 Story Treehouse. Jadi ini dia bukunya. Dan game yang sedang dia gemari itu adalah game Pokemon, di mana di sini saya membuat game dengan inspirasi Pokemon ya, di mana game ini dia ada di sini ya sebenarnya, saya tunjukkan deh. Ini dia gamenya, dibuatnya gampang sekali. Jadi ini di dalam egg ini, jadi ini dari Kinder Egg Surprise yang Lania sering beli dengan Lilu ya. Dan saya paint pertama dengan Lania, so this is so fun. Jadi kita paint bersama. Kemudian di dalamnya ini ada berbagai macam pertanyaan yang terkait dengan apa-apa yang sedang dia pelajari saat ini. Jadi untuk menangkap Pokemon yang dia inginkan, dia harus jawab pertanyaan ini. Jadi gitu ya. Kemudian yang kedua, sedangkan Lilu itu sekarang sedang suka sekali nonton Peppa Pig. Dan juga senang dengan buku yang berjudul How the Lady Bird Heard. Jadi itu kenapa saya membuat ini, puppet ini. Karena dia sangat senang dengan buku yang di dalamnya ada karakter-karakter ini. Oke, bukunya ada di sini. Ini dia bukunya. Oke. Dan Peppa Pig ini juga, Peppa Pig scene ini juga tidak susah dibuatnya ya. Jadi ini saya ada 2 dari contoh karakter Peppa Pig yang saya buat. Bahwa di sini saya hanya menggunakan cardboard bekas dan juga tutup botol. Dan ini saya print dari komputer, jadi it's not hard at all. Jadi bisa dibuat dengan simple. Kemudian, oke, sekarang kita melangkah ke hasil kegiatan bermain. Nah, kalau berbicara hasil ya, kadang-kadang tricky. Pasti ada hasil yang
bagus dan juga hasil yang tidak terlalu bagus. Nah, kalau hasil yang baik pasti akan menciptakan kebahagiaan ya, dan di akhir akan menciptakan positive reinforcement di mana anak-anak akan ketagihan untuk bermain di kemudian hari. Tapi bagaimana ketika hasilnya tidak terlalu bagus dan anak-anak sedih? Nah, disinilah saatnya kita mengevaluasi bersama anak. Di sini sebenarnya kesempatan yang sangat baik ya bagi kita untuk mengajarkan kepada anak that it is okay to fail. Jadi kalau gagal itu oke. Jadi di sini saya kadang-kadang saya ingin ya kenapa sih nggak gagal aja gitu? Karena Lania ini terutama Lania yang sekarang karakternya sedikit lemah dia. Kalau gagal itu dia sering down sekali. Jadi di sini adalah kesempatan baik bagi kita orang tua untuk mengingatkan bahwa kegagalan yang sesungguhnya adalah saat kita berhenti untuk mencoba. Jadi ini ada contoh ya, beberapa hari yang lalu Lania itu sedang bermain, sudah saya buatkan mailbox. Jadi dia ingin membuat surat kepada Santa ceritanya, dan ini rahasia dari saya. Jadi dia bermain bersama papanya dan dia ingin menulis kata open. Dia sudah mencoba 2 kali dan gagal. Kemudian karena ini memang di sudah jam malam ya, jadi dia memang sudah lelah dan akhirnya dia menangis. Sudah tidak mau lagi membuat kata open ini ya, sudah menangis dan sebagainya. Kemudian saat tenang, saya bilang sama dia, saya tanya, Lania, how many times have you tried? Dia bilang, Kemudian saya bilang, okay, I know you have tried 2 times. And now let me ask you, do you think that Mama's good at making toys? Dia bilang, Kemudian, now can you count how many toys have Mama made? Dia lagi bilang, nggak mau, karena dia sepertinya sudah tahu alur pembicaraan saya ya. Dia sudah mengerti kemana alur dari pembicaraan saya, karena sering saya nasihati seperti ini. Jadi dia tidak mau menghitung. Akhirnya saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, sampai lebih dari 20, dan saya, kalau kita gabungkan dengan yang di Bali, sudah lebih dari 100. Minimal 100 kali Mama buat. Dan saya bilang, sudah 100 kali loh Mama buat. That's why I'm good at making toys. It's not because I'm good at the first time. It's because I have tried so many times, Lania. And you have tried how many times? Twice. And how many times have Mama tried? 100 times. And that's a lot more. So now let's try again. Akhirnya ini yang terakhir hasil karyanya dia. Jadi open E-nya masih banyak garisnya, terus dia coret. Jadi dia ya lumayan lah, dia nggak marah lagi. Jadi ini akhirnya jadi hasil karya dia, surat untuk Santa. Jadi seperti itu. Penting adanya untuk memberikan pendidikan kepada anak bahwa it's okay to fail. Jadi Lania juga akhir-akhir ini ya, ini sedikit curhat ya saya. Lania akhir-akhir ini sudah mulai mengeksplorasi dunia dia di luar dunia dia dan saya. Jadi saya juga saat itu malamnya saya bacakan cerita, di mana di cerita ini, kebetulan ini juga cerita favorit dia ya, di sini ada sesuatu yang terkait dengan apa yang sudah terjadi dengan dia. Di sini ada kata-kata, the only true failure can come if you quit. Jadi saya bawa lagi masalah yang tadi sore itu, sebelum dia tidur. Si Lania, even Rosie Revere, who has made like a brilliant invention, she fails so many times. So it's okay if you fail, just try again until you get it right. Jadi seperti itu. Okay. Next. Nah, kegagalan berulang kali. Hari ini gagal, anak-anak sedih, besok, aduh kok begini lagi, nggak ada moodnya ya. Nah, sometimes this kind of day happens. Jadi, saya tidak berbicara bahwa setiap hari itu berjalan mulus, tentu tidak. Ada hari-hari yang memang gloomy banget dan kita nggak mood, dan anak kita juga somehow gitu nggak mood ya. Jadi memang ada hari-hari seperti ini, dan bagaimana tipsnya? Pertama, jangan monoton. Jadi anak-anak usia dini itu biasanya bosanan ya, jadi jangan monoton, selingi satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Yang kedua, pelajari dan amati anak lagi. Jadi biasanya saya menonton TV sama-sama sambil ngobrol, kemudian
play with and like a kid. Memang kadang terjadi ya ada hal-hal yang terkadang terjadi yang kita tidak sadari. Jadi contohnya ya, ada lagi cerita ini. Jadi beberapa bulan yang lalu, Lania itu terlihat seperti dia tidak lagi suka membaca. Padahal dari awal saya benar-benar ingin agar anak-anak itu hobi membaca. Dan Lania di usianya yang 2 tahun itu senang sekali membaca. Dari 1 tahun sudah senang sekali membaca. Kemudian tiba-tiba tidak suka membaca. Saat saya bacakan, Lilu yang masih antusias mendengarkan, Lania sudah lain-lain, tidak fokus. Kemudian saya pikir, oh mungkin karena dia sudah bosan sama bukunya. Kemudian kami belikan buku yang ini, dan kami belikan satu set. Satu set itu isinya 50 sekian buku. Jadi banyak, memang bukunya tipis, tapi banyak kita belikannya, 50 sekian. Dan selama 2 minggu itu, bibir saya terus berbicara seperti YouTube yang tidak berhenti-berhenti. Jadi saya bacakan 5-20 buku, dan satu buku itu sehari berulang. Dan setelah sebulan, bosan lagi Lania. Lagi seperti itu terulang-ulang. Sampai akhirnya dia datang ke meja kerja saya dan memilih buku ini. Kemudian dia bilang, I want to read this. Tapi saya waktu itu ya tidak, maksudnya, oh, this is a big boy and big girl book, Lania, do you want to try? Ya, kemudian saya bacakan ini dan dia sangat suka. Ini saat saya mengajar di salah satu sekolah internasional, saya mengajar di grade 5. Jadi itu kelas 5 yang sangat menikmati buku ini. Jadi saya tidak pernah menyangka bahwa Lania akan sangat menikmati buku ini. Jadi sekarang sebenarnya kenapa dia tidak mendengarkan saya saat membaca buku, karena level membacanya dia sudah lebih tinggi dari semua buku-buku yang kita punya. Seperti itu. Jadi terkadang ada memang hal-hal yang kita tidak sadari. Jadi dengan berinteraksi dengan anak, kemudian mengobservasi anak, mendekati anak, yang memperhatikan dia, kadang-kadang kita akan menemukan sesuatu yang amazing gitu ya. Maksudnya yang akan mengembalikan sparks itu. Jadi sekarang Lania itu bacaannya ini, kemudian ada juga ini. Jadi ini Good Night Stories for Rebel Girls ya. Jadi ini cuma satu gambar dan bacaannya banyak. Dia sekarang lebih ke mendengarkan konten dari isi cerita dan tidak lagi terlalu tertarik dengan yang banyak gambar dan tulisannya sedikit seperti yang masih disukai oleh Lilu. Oke. Kemudian yang kedua, hargai hasil karyanya. Ini sebenarnya efektif sekali ya, di mana kita sebenarnya harus menghargai hasil karya anak, walaupun itu cuma coretan-coretan tangan, ya ditempellah di dinding, itu salah satu contohnya. Jadi setiap hari kalau Lania menggambar, which is a lot of time, jadi harus saya pilih kadang-kadang ya, kita tempel, kemudian berikan juga pujian-pujian ya, pujian-pujian yang realistis, seperti contohnya ini. Nah, beberapa bulan yang lalu dia menggambar ini. Sebenarnya gambarnya ya menurut saya ya gitu deh, gitu ya, gambaran anak-anak. Cuman menghargai hasil karya itu tidak hanya menempelkannya di dinding, tapi juga membacanya bersama. Oh, Lania. Kemudian saya tanya, Lania, what is this? Kemudian dia bilang, oh, Mama, that's unicorn language. Dia bilang, itu tulisan bahasa unicorn, katanya. Amazing banget, anak saya tahu bahasa unicorn. Jadi saya bilang, oh wow, amazing. So what does it say? Kemudian dia membaca ya sesuai dengan tulisan unicorn dia di sini, karena dia memang belum bisa menulis. Jadi seperti itu. Hargai hasil karyanya, tempel di dinding, baca bersama, tanyakan ini dan itu tentang hasil karyanya ya. Tuh. Kemudian next, take a break. Nah, kalau memang kegagalan berulang kali, kita sudah lelah, anak kita juga tampaknya sudah lelah. Jadi take a break. Jadi makan es krim bersama, makan coklat. Jadi karena anak-anak saya biasanya tidak terlalu banyak saya kasih es krim dan coklat ya. Di saat hari-hari seperti ini terjadi, tawarkan mereka. Jadi saat hari-hari yang sudah melelahkan ini, saya biasanya tawarin Lania, do you want to eat some ice cream? Dia pasti langsung, oh yeah. Jadi hari-hari kita ada spark-nya lagi gitu. Jadi
spread some glitters on your day, itu istilahnya ya. Jadi makan ice cream bersama, kemudian membaca buku, kemudian let them watch alone. Nah, terutama bagi saya ya, biasanya saya itu sedikit nosy ya. Kalau anak-anak tuh nonton, saya pasti ikut nimbrung. Who's that Lania? Who's this? Who's that? What is she doing? Gitu. Nah, kalau saat hari-hari ini terjadi ya, hari-hari yang berat ya, menurut kita sebagai ibu dan juga anak-anak, ada baiknya kita let them watch alone. Gitu. Kadang-kadang kita juga nggak sadar bahwa anak itu sama seperti kita. Mereka juga makhluk individu dan sosial. Dan mungkin mereka cuma ingin bermain bersama, take their time. Jadi set waktu, biasanya cara saya, okay, you can watch on mama's phone 30 minutes, okay? Dan set timer, saat 30 minutes itu sudah berlalu, jadi dia sadar, okay mama, jadi di awal sudah ada perjanjian bahwa setelah 30 menit sudah, jadi dia nonton, saya cek sosmed, gitu. Jadi sometimes that kind of thing need to happen, gitu. Okay? Dan Oke, jadi itu dia presentasi saya hari ini ya, lebih ke sharing. Dan saya akhiri dengan quote dari Dave Willis. Di sini saya senang sekali quote-nya ya. There are no perfect parents, there are no perfect children, but there are plenty of perfect moments along the way. Jadi menurut saya kita tidak harus berusaha untuk menjadi perfect parents, perfect mom, because there is no such a thing. And kita juga tidak harus mendorong anak kita untuk menjadi anak yang sempurna sesuai dengan standar tertentu, because they are unique in their own way, dan itulah yang harus kita tumbuhkan ya, itulah yang harus kita syukuri dan cherish their uniqueness. Tapi yang harus kita saat ini, terutama saat-saat sulit seperti ini ya, yang harus kita hargai dan harus kita gali lebih dalam adalah momen-momen kebersamaan bersama anak. Ciptakan momen-momen kebersamaan, bermain bersama mereka, menggali potensi mereka, dan mengenali karakter mereka, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu kira-kira ya, maaf kalau banyak kurang-kurang. Terima kasih banyak Mbak Mila, sharingnya kerasa banget passionnya ya. Wow, sudah ada applause dari beberapa teman-teman, terima kasih. Yeah. Oke, Mbak Mila, saya langsung baca ya, ada pertanyaan yang sudah masuk di chat. Bapak Ibu yang mungkin udah terlintas beberapa pertanyaan, silakan masukkan di chat, bisa diketik di sana, perkenalkan diri, nama, kemudian pertanyaan. Oke, saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Apri. Saya sangat senang melihat kegiatan hands-on yang banyak terlihat di presentasi ini. Pertanyaan saya, apakah Lania dan Lilu tidak terkena gadget sama sekali? Jadi tadi sudah dibahas sedikit masalah ini ya, kesepakatan 30 menit itu, mungkin Apri Eka bisa di unmute, mungkin bisa langsung interaksi, spesifik nanya gimana? Terima kasih. Halo semua. Hai. Ya, halo. Saya senang sekali bisa bergabung hari ini. Saya mau tanya, kalau misalnya dengan kegiatan hands-on yang sedemikian banyak, apakah mereka tidak teralihkan dengan video yang 30 menit itu, Kak Mila? Oke. Tidak. Jadi karena anak-anak memang terbiasa ya, saya biasakan, jadi anak-anak itu saya buatkan schedule, tapi schedule-nya ini apa sih fleksibel ya, tidak harus seperti itu. Jadi sesuai dengan harinya. Jadi kalau jadi dia tuh kalau anak-anak hands-on, dia bahkan tidak akan ingat dengan screen time, tidak akan ingat. Sampai saya yang harus mengingatkan kadang-kadang. Oke, mama sudah lelah ini jam 12. Oke, do you guys want to watch? Yeay, barulah mereka ingat. Karena saat anak-anak sibuk, apalagi kalau kita yang bermain bersama mereka ya, mereka sama sekali nggak ingat. Saya juga amazed dengan ini sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang ya karena saya lelah juga, sehari biasanya saya kasih mereka, kalau dulu sebelum corona ini melanda ya, dulu saya hanya kasih mereka 1 kali sehari. Jadi biasanya di malam hari saya kasih mereka 30 menit sampai 1 jam untuk entah bermain apalah yang mereka inginkan, bermain, menonton, main game gitu ya. Cuman saat corona ini melanda ya, saya ubah jadi jatahnya mereka jadi 2 kali. Jadi after lunch itu biasanya setelah Lania membaca, after lunch 30 menit, kemudian di malam hari biasanya kita memilih movie sama-sama, jadi kita nonton movie sama-sama, gitu sih.
Ya. Oke, gimana Mbak Apri, sudah oke dengan responnya? Ya, Cukup terima ya? kasih. Ya, oke. Berikutnya dari Ibu Desa. Ibu Desa ini punya 2 anak Mbak Mila, jadi ada 7 tahun Oke. cewek dan 5 tahun cowok. Pertanyaannya Oke. dia, usia berapa bakat dan passion anak bisa ditemukan dari stimulasi yang dikasih? Bu Desa mungkin kalau mau Oke. spesifik lagi, mungkin bisa unmute. Ya, sambil dijawab mungkin ya Mbak Mila. Oke, jadi ini berbeda ya, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Jadi setiap anak itu adalah karakter yang unik. Jadi kalau Lilu, ya mungkin karena Lilu itu dari kecil ya, dari bayi sudah saya gendong dan saya ajak sambil memasak. Jadi saat dia umur 1 tahun, saya gendong di depan dengan gendongan yang di depan ya, saya ajak memasak. Kemudian saat tangannya dia sudah mulai begini-begini, saya gendong di belakang. Saya ajak memasak dan Lania bermain di sekitar saya. Nah mungkin karena exposure itu ya, jadi sejak awal sekali Lilu ini sudah sangat tertarik dengan memasak. Jadi umur 1,5 tahun, Lilu itu sudah sangat obsesi dengan memasak. Bahkan sampai sekarang, kalau saya memasak, dia pasti berada di samping saya dan ingin memasak. Jadi ini menurut saya tergantung dari exposure sekeliling ya, dari lingkungan dia dan juga anaknya itu sendiri. Sedangkan Lania, kalau Lania sejak umur 3 tahun itu ya, saat kita memiliki berinteraksi, dia bertanya tentang saya mau jadi apa saat dewasa ya, itu sejak saat itu dia sudah mulai terlihat bahwa dia itu suka mendesain, kemudian suka crafting ya, sejak saat itu. Jadi setiap anak sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan exposure sekeliling dan juga individu anak itu sendiri. Itu saya rasa. Oke, ini katanya Bu Desa lagi rame di luar, jadi nggak bisa interaksi. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya dari Dwi Wedayanti. Dari dulu sudah merasa envy ke cara Mama Mila menuntun Lania dan Lilu. Pertanyaannya, bagaimana membagi waktu antara ayah dan ibu dalam menemani anak-anak? Karena anak saya cowok-cowok. Kedua, how do you manage your mood? Karena saya selalu menjadi hook di hadapan anak. Oke, Dwi Wedayanti mungkin bisa unmute. Mau interaksi langsung? Ya, Mbak Mila sambil dijawab mungkin bisa ya. Oke. Jadi, karena suami saya biasanya bekerja dari pagi sampai sore ya, jadi anak-anak itu memang benar-benar saya yang menghandle. Jadi belajar untuk di awal menjadi ibu itu saya memang sangat kesusahan ya, karena menghandle anak, harus memasak, membersihkan ini. Kadang-kadang saya menunggu anak saya tidur baru melakukan pekerjaan rumah. Tapi jadinya ya, karena anak saya juga nggak suka tidur, paling kalau tidur 15 menit bangun lagi. Ya, kita nggak jadi deh buat ini, buat itu. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajak anak-anak melakukan pekerjaan bersama-sama. Jadi, mulai dari nyuci baju, sedini mungkin saya gendong, kalau udah bisa jalan, saya suruh mencet-mencet tombolnya, atau kalau lagi ngepel, saya biarin dia main, asalkan kita lihat ya, dia ngepel, dia main air, saya ngepel, kemudian saya masak, dia ngapain sama saya. Jadi ajaklah anak bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu. Jadi mereka bermain, kita mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau mereka butuh kita, hentikan pekerjaan rumah, main dulu sama mereka. Dan dia saat mereka sudah settle, oke, lanjutkan lagi pekerjaan rumah. Jadi harus seperti itu. Memang sangat sulit, tapi perlu latihan, cuman it works. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya, itu dia. Mbak Dwi, masih di sana, mungkin kalau ada yang mau ditanggapi atau pertanyaan lanjutan, silakan. Kalau enggak, saya buka sesi pertanyaan berikutnya ya. Kita masih ada 12 menit nih, sayang banget jauh-jauh udah sharing dari Budapest untuk ikutan acara di Ask Consulting. Yang mau interaksi langsung, saya persilakan. Mungkin ada yang punya anak kali ya, yang punya anak usia balita yang di rumahnya riwah kali ya. Boleh saya langsung? Oke, silakan. Oke, nama saya Preni. Hai Mila. Oh. Apa kabar Mil? Baik, apa kabar Preni? Baik. Ya, aku kan punya anak juga sekarang kan, masih umur mau 3 tahun juga kan. Itu dia sih udah nunjukin bakatnya mewarna sih ya. Kayak ini dia mewarna dan gambarannya sendiri.
Wah, itu bagus ya, 3 tahun ya. Oke. Terus terkadang rasa yang kayak kamu bilang tadi itu mood-nya berubah, kadang juga emosinya dia juga merasa oh nggak berhasil membuat sesuatu itu, kadang dia juga down banget gitu. Kamu kan bilang tadi caranya untuk gimana numbuhin kan, sebenarnya itu doang sih aku mau iniin. Kadang emosinya orang tua juga yang harus kita kontrol gitu. Ya, benar. Kalau terkadang, terutama ibu rumah tangga yang sedang bekerja, itu stresnya lebih ya gitu daripada misalnya kita nggak ada kerjaan. Dan pertanyaanku sih gimana kontrol diri kita sendiri dulu gitu loh. Caranya kamu biasanya kayak gimana gitu? Oke, jadi untuk ini ya, saya pernah baca buku parenting ya. Parenting yang berkata, jadi di sini intinya saat kita sudah mulai ingin marah, jadi ingat, pause sebentar. Pause, diam. Apa sebenarnya sebab dari kemarahan kita? Apakah itu anak kita atau hal lain? Banyak kadang-kadang kita saat kita merasa marah yang sebenarnya yang buat kita marah itu ya bukan anak kita. Jadi saat kita mau marah itu pause, ingat pause. Kalau perlu gambar ya, saya sampai buat lelucon sama suami ya. Aku mau buat tato pause di tanganku. Jadi saat aku marah aku lihat tatoku. Saya sering guyon seperti itu ya. Karena buku ini berkata bahwa saat kita udah pengen marah, pause sebentar. Pause, apa sebab kemarahan kita? Kita juga harus mengerti emosi dari kita sendiri ya. Kadang-kadang kita ibu rumah tangga karena terlalu sibuk, kadang-kadang kita nggak aware sama emosi kita sendiri. Jadi saat kita emosi, saat kita marah, akui itu. Oh, aku lagi marah, aku lagi lapar. Kalau lapar, makan dulu. Jadi pause sebentar, cari sebab dari kemarahan kita. Karena terkadang saat kita mau marah dan kita marah, terkadang bukan anak-anak penyebabnya. Mungkin kita lapar, kita lapar, habis makan, loh kok aku nggak marah ya, gitu. Jadi sebenarnya ada mungkin hal-hal yang membuat kita marah dan mungkin itu tidak anak-anak. Jadi ini pentingnya mempause atau berhenti sejenak, berpikir sejenak sebelum marah, karena jangan sampai marah ini kita lampiaskan kepada anak di saat sebenarnya marah itu bukan karena anak. Itu. Jadi strategi saya sama Lania ya, biasanya kalau saya sudah bangun, biasanya PMS ya nih ya. Kalau dekat-dekat mau menstruasi ya biasanya emosi dan saya sering sekali kadang-kadang menangis ya, curhat sedikit. Kemudian saya sering bilang sama Lania, I'm not feeling okay today. So if I'm cranky, saya pakai baca cranky. If I'm cranky to you, can you please remind me? Say to me, Mama, you're cranky. Do you want some hug? Kemudian kadang-kadang ya, bahkan tidak sampai saat saya marah, saat saya merasa gini aja dikit merecut saat dia sudah berulah ya, kemudian saya merecut, dia langsung peluk saya. Dan saya di situ langsung, oh ya, aku udah hampir marah sama dia. Jadi itu. Jadi berusahalah untuk jujur dengan perasaan kita sendiri dan tell your kids it's okay. Dan kadang-kadang kalau mereka marah pun ya, saat mereka menangis, sering ada orang tua yang bilang, kamu itu jangan nangis. Menurut saya itu kalau saya tidak setuju dengan itu. Karena saat anak menangis itu kadang-kadang ya, itu emosi seorang anak yang perlu kita acknowledge gitu ya. Oh, kamu nangis. Kenapa kamu nangis? Ini sedih namanya. It's okay to be sad. It's okay to feel angry. The thing that is not okay is when you act about it. When you act to it. Saat anak itu menangis, kalau dia menangis gitu sedih, ya udah nggak apa-apa, peluk dia. Kemudian, tapi saat dia acting about it, kayak lempar barang, nah itu yang nggak oke. Jadi saat itu terjadi, rangkul dia ketat. Jangan, no, it's okay to be angry, but don't throw things, don't hurt yourself. Jadi sama seperti kita juga ya, saat kita merasa marah, akui aja kita marah. Kadang-kadang kita, aduh aku marah banget, tapi nggak mau mengakui, itu saya ya. Kadang-kadang kayak gitu, cuman
akhir-akhir ini ya sudah lama saya akhirnya curhat juga sama Lania. Aku marah kadang-kadang saya menangis di depan Lania, dan dia juga bilang, oh mama, why are you crying? I just feel sad, you know, can I have some hug? Ya, itu akan membantu kita dan anak-anak untuk menciptakan mood yang baik lagi. Jadi be honest about your feeling and let your kids be honest about their feeling as well. Gitu. Ya. Oke, Mbak Mila, waktu kita lagi 6 menit ya, saya langsung baca cepat aja. Ini ada pertanyaan, usianya Lania sama Lilu berapa, Mbak? Usianya Lilu 2 tahun, 2,5 tahun, sedangkan Lania 5 tahun. Oke, terus dari Puput nanya sources-nya, menyusun program belajar seperti kurikulum, silabus, itu mungkin kiblatnya pakai apa nih? Jadi kayak Montessori atau mungkin ada Finland atau apa gitu? Ya, seperti di awal saya sudah sebutkan bahwa saya memakai prinsip play-based learning dan juga project-based learning. Seperti itu. Ya. Ini dari Harumi ya, kiat-kiat dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi anak di rumah dan tidak membebani orang tua. Kayaknya sih sebagian besar sudah di-mention tadi ya? Iya, sebagian besar sudah di-mention, ya. Lanjut ke Pak Heri. Nah, ini menarik nih, Pak Heri mention tentang kultur di Asia ya. Perspektif kultural seperti paternalisme, di mana ibu tugasnya ngurus anak, perlu dibukakan lagi agar lebih banyak orang memahami pentingnya parenting bersama. Konsep value is okay juga tidak mudah, karena kultur di Indonesia yang mementingkan nilai dan prestasi. Kalau Mbak Mila gimana menyiasati ini? Menyiasati untuk parenting bersama ya? Oke, jadi karena biasanya suami saya itu bekerja ya dari pagi hari, weekdays ya, Senin sampai Jumat, pagi sampai sore, kadang sampai malam. Jadi kami menyiasatinya dengan weekend. Jadi biasanya weekend itu saya kasih, kadang-kadang suami saya juga mengerti, karena setelah weekend itu saya mungkin sudah terlihat sangat lelah ya. Oke, aku yang ngajak jalan-jalan anak gitu. Kadang-kadang nggak usah jalan-jalan yang jauh, keluar rumah, keliling blok, naik sepeda, seperti itu. Dan weekend itu kita manfaatkan benar-benar untuk family time. Jadi kita pergi, biasanya kalau di Bali ke pantai ya, kita pergi ke pantai. Jadi anak-anak itu, saya ya leyeh-leyeh di pantai, anak-anak main sama papanya, main kanoan gitu, dan sebagainya, main layangan. Jadi di situ saya membuatnya balance. Jadi tapi kadang-kadang juga sehabis bekerja, saya sering tegur suami saya, kamu nggak boleh lagi lihat komputer. Saya bilang, kamu nggak boleh lagi lihat komputer. Ajak dulu anak main. Setelah mereka tidur, lihatlah komputer lagi, kerja lagi. Karena kadang-kadang ya memang sibuk ya, balas email ini dan itu. Jadi di situ harus pintar-pintar menyiasati waktu juga, dan saling mengingatkan satu sama lain. Dan di sini kuncinya ya menjadi tim yang baik antara suami dan istri ya. Ya benar-benar ingin menciptakan situasi atau keluarga yang menempatkan kebutuhan anak di atas sebagai prioritas gitu sebenarnya. Ya. Oke, kayaknya udah sekaligus menjawab pertanyaan Bu Desa ya tentang kegiatan di akhir pekan. Tadi sudah di-mention family time pas weekend. Nah, tadi ada yang japri saya, ogoh-ogoh itu apa Mbak Puspa? Ini karena kita partisipannya ada dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Mungkin Mbak Mila bisa jelaskan sedikit apa itu ogoh-ogoh? Ya, jadi di Bali itu setiap tahun ada seperti festival ya, sebelum Nyepi, sebelum Hari Raya Nyepi, ada festival di mana masyarakat Bali akan membuat arak-arakan yang disebut ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh ini adalah bagaimana ya saya menjelaskannya? Patung besar kali ya, yang dari bambu. Ya. Ya, jadi patung besar yang dibuat dari bambu sedemikian rupa, dan biasanya lebih bahasanya ngeri ya. Evil spirits dia, tentang evil spirits gitu ya. Evil spirits ya, seperti itu. Jadi itu akan diarak di banyak wilayah di Bali ya, di malam sebelum Hari Raya Nyepi. Jadi dengan musik dan begitu banyak orang yang mengangkat ogoh-ogoh itu, dan bahkan di sekolah-sekolah internasional juga di tempat saya mengajar, anak-anak juga membuat ogoh-ogohnya sendiri. Jadi dari situlah Lilu sebenarnya melihat ogoh-ogoh itu dipajang dan sangat tertarik saat itu. Jadi seperti itu. Untuk closing mungkin saya punya pertanyaan yang Mbak Mila ya.
Saya tertarik dengan konsep parenting Mbak Mila yang memang udah punya idealisme sendiri untuk misalnya spesifik ke play-based learning. Nah, kita tahu nih ada beberapa mungkin orang tua atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang tinggalnya itu satu rumah misalnya dengan ipar atau mertua, dan setiap orang pasti punya konsep parenting yang berbeda. Bagaimana berdamai menyiasati parenting ala ya yang konvensional dan parenting yang kita bawa dengan kombinasi segala hal yang sudah kita ramu istilahnya Mbak Mila. Oke, jadi ya saya juga dulu sempat tinggal ya, sempat tinggal di kompleks keluarga ibu dan bapak saya bersama suami dan juga bersama Lania saat itu masih ya. Dan ya memang sedikit susah kalau memang situasi seperti itu ya, di mana banyak ada keluarga di samping kanan dan kiri, dan saya menyiasatinya biasanya anak-anak main bersama Lania dan kita ajak main bersama. Jadi saat anak-anak itu suka, saat anak-anak lain suka ya dengan program bermain saya, otomatis ibu-ibu yang lain juga suka. Jadi so they let them play with my kids gitu dengan cara saya. Dan saya juga seperti itu. Saat misalnya ada upacara, Lania ingin main ke rumah tetangga, ya saya juga harus luas dengan cara keluarga tertentu mendidik anaknya gitu. Saya nggak boleh terlalu yang jangan begini, jangan begitu ya. Kita juga harus, karena itu lingkungan Lania sendiri, dan dia juga harus tahu bahwa tidak semua lingkungan sama seperti lingkungannya. Jadi itu juga bagus untuk memperkenalkan kepada Lania bahwa every family has their own rule, dan kita harus menghargai setiap rule di family satu, dan dia juga harus menyadari bahwa family-nya dia juga punya tata cara sendiri seperti itu. Oke, itu juga tadi ada mau nanya ya? Iya Kak, kalau mau nanya aja lebih lanjut soal yang misalnya involving anak lain main gabung sama anak-anaknya Kak Mila. Misalnya kan kadang-kadang kita dalam permainan tuh ada rules-nya sendiri ya sama anak kita. Misalnya apa ketika tumpah misalnya, ya anaknya Kak Mila pasti udah diajarin kamu harus bertanggung jawab untuk membersihkan itu. Cuman kadang kalau kita ajak anak lain kan kadang ada yang orang tuanya kayak lebih tidak strict gitu sama rules-nya. Nah, kalau kayak situasinya seperti itu gimana Kak? Apakah Kak kayak tetap harus strict sama rule walaupun itu anak lain? You have to follow the way we play? Atau dibiarin aja slip rules-nya, tapi konsekuensinya anak-anak Kak Mila jadi bingung kayak, loh, ya. Tapi biasanya mama suruh aku rapiin ya kayak semacam itu. Ya, benar. Nah, di sini kita juga harus tegas ya. Maksudnya anak-anak main sama kita, jadi kita harus tegas, tapi tegas dalam arti kita firm, tidak langsung, jangan, kamu harus bersihin, jangan kayak gitu. Berarti, oke, di sini, ayo kita bersihin sama-sama. Kalau misalnya dia nggak mau, oke, Lania, show your friends how to do it. Sebentar dulu ya. Jadi kita harus tahu posisi kita. Jadi tetap dengan rule itu, tetap dengan posisi kita. Terkadang memang ya sulit ya dengan ibu-ibu yang lain, kadang-kadang, begitu banget. Tapi ya, kita harus tetap enak posisi kita ya. Takut maksudnya kita nyinggung ibunya nanti nyinggung perasaan kayak gitu. Iya benar. Ya itu yang saya bilang tadi. Jadi harus pintar-pintar mengolah suara ya. Kadang-kadang jangan terlalu didamprat atau dengan nada yang marah. Jadi harus lebih dengan nada yang mensuggest ya, lebih ayo dek, ayo kita bersihin yuk, atau jadiin game. Ayo bersihin, siapa yang bisa ngambil lapnya pertama, ayo. Oke, lapnya tante lempar ya, jauh. Ayo ambil, siapa berani? Pertama ambil lapnya, ambil. Kemudian, ya bersihin. Oke, seperti itu. Jadi jadikan permainan, jangan terlalu, ya jangan dibawa ke arah marah atau ke arah yang bisa menyebabkan ya ketersinggungan pihak ibu lain ya. Jadi jadikan permainan seperti itu. Ya. Oke Mbak Mila, sayang banget nih, kita emang lagi seru banget, cuman waktunya sudah sejam. Dan buat partisipan yang lain, saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan kalau memang suka atau ada feedback untuk sesi ini, nanti saya kirimkan linknya di grup WhatsApp. Tolong sekali diisi, karena Mbak Mila udah pesan ke saya, ini debut pertamanya selama sudah berkegiatan hands-on, jadi ini sharing pertamanya lagi, go live. Jadi akan sangat berguna feedback-nya, mohon diisi feedback formnya, karena nanti saya akan kirimkan juga ke Mbak Mila selaku pembicara. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam semua, terima kasih.